dari awal bapak ibuku tuh benci kucing bukan karena kucingnya, tapi dia nggak mau aku sakit. Jadi dibilang sama bapak ibuku, kamu nggak boleh terlalu dekat kucing, bulunya itu kena kamu. Kan kamu dari 4 anak, kamu yang paling sensitif. Harusnya kamu sadar diri, nggak boleh kamu dekat sama kucing. Tapi aku sedih karena cuman kucing yang bikin aku bahagia. Iya, iya kucing itu milik Tuhan, tapi aku merasa kayak aku memiliki kucing itu dulu tuh. Jadi aku bilang sama papa mamaku, ya kalau papa mama nggak mau pelihara kucingnya nggak apa-apa, tapi tolong izinin aku untuk melihara kucing. Akhirnya papa mamaku berdamai dengan keadaan dan ya udah kalau memang kamu tetap mau melihara kucing. Tapi kalau apa yang terjadi sama kamu, ya papa mama ini udah nggak tahu lagi harus bilang gimana. Ternyata benar. Pas 2019 aku datang ke dokter, dokter bahkan bilang pilihannya cuma dua. Kalau kamu tetap mau pelihara kucing ya resikonya kembali lagi penyakit yang kayak gini. Kamu sendiri yang merasakannya nggak nyaman kan di tubuh kamu. Tapi kalau kamu mau melepaskannya, belajar untuk lepaskan itu. Karena jujur saja sebenarnya ini tuh bukan hanya di kucing. Penyakit gatal yang muncul di kamu ini, itu disebabkan oleh hewan berbulu. Jadi bukan cuma kucing, Kak. Hewan berbulu tahu kan, anjing berbulu. Semua hewan yang berbulu lah intinya apa? Burung. Jadi aku nanya, Kak apa? Aku nanya sama dokter, terus menurut dokter, kalau kita nggak melihara hewan berbulu, hewan seperti apa yang kita bisa pelihara? Kata dokternya tahu nggak apa? Kalau kamu pengen sehat, dan kamu pengen punya tetap peliharaan, satu-satunya saran saya terbaik, yang bisa kamu pelihara, ikan. Dalam akuarium atau dalam kolam ikan. Cuman itu. Dokternya ngomong, aduh aku nggak suka ikan lagi suruh pelihara ikan. Kalau ikan untuk ku makan ya ikan nila, ikan patin, aku suka untuk ku goreng. Tapi kalau aku disuruh pelihara ikan, aku ngapain pelihara ikan? Aku nggak pernah suka ikan koi aja. Aku pernah nih di Bali kan, aku nginap di sebuah villa mahal gitu. Terus peliharaan mereka tuh di dalam kolam ikannya tuh ikan koi. Ada banyak ikan koi warna-warni merah, apa tuh merah putih ya, nggak tahu aku warnanya, pokoknya merah emas apa gimana gitu, gold gold, nggak tahu aku warnanya karena dia dalam 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 air. Nah menurut orang-orang itu keren kan, tapi di mata aku nggak ada keren dan nggak ada bagusnya untuk diri aku gitu, nggak ada kebahagiaan bagiku pas aku melihatnya. Ya udah memang bagus, tapi kayak aku nggak ada merasa sesuatu hal yang membuat aku tertarik untuk melihara ikan. Sampai detik ini aku nggak tahu apa yang membuat orang suka pelihara ikan. Nggak ada, gimana ya? Aku suka melihat orang yang misalnya ada akuarium, ada ikan, tapi sukanya tuh B aja. Gimana sih? Aku pernah ke rumah orang, bagus rumahnya. Terus ada akuarium besar gitu, ada lampu, di bawah ada air gelembung-gelembung, ada ikan, cukup-cukup berenang. Tapi dari dalam diriku, aku tuh nggak sesuka itu untuk harus sampai melihara ikan. Sedangkan dokter bilang hanya itu satu-satunya yang terbaik yang bisa kamu pelihara daripada kamu pelihara hewan berbulu karena itu berdampak buruk untuk kesehatanmu kata dokter gitu. Aku mikir gitu, apa bagusnya pelihara ikan? Nggak ada, aku nggak suka. Makasih Kak Samsu, makanya sampai detik ini aku nggak pelihara hewan apapun. Karena aku nggak sesuka itu sama ikan. Orang yang pelihara ikan kan dia suka, aku enggak. Apa? Kalian ada yang suka ikan? Apa yang buat orang-orang mau pelihara ikan gitu loh? Apa yang menarik? Kalau kucing dulu kenapa aku pelihara? Karena aku mendapatkan kesenangan dari seekor kucing. Aku bisa bermain bersama kucing. Zaman dulu ya aku bisa tidur sama dia itu seneng. Tapi kalau sekarang kan udah nggak bisa. Karena aku udah sadar kesehatanku itu penting. Aku udah sayang sama diriku lah ibaratnya. Kalau zaman dulu bukan karena nggak sayang, tapi karena aku belum tahu cara menjaga diriku. Dokter yang untungnya aku konsultasi sama dokter manusia kan. Beneran, untungnya aku tuh konsultasi loh sama dokter itu, dokternya ini bijak banget loh. Karena dia melihara anjing, jadi dia ngerti perasaanku. Seandainya dokter itu bukan pecinta hewan, dia nggak akan paham. Pasti dia bilang, alah udahlah, cuman kucing doang, apa sih? Nggak usah sedih gitu, lebay banget deh. Cuman masalah kucing, pasti digituin. Coba seandainya dokternya itu nggak pelihara hewan dan dia bukan pecinta hewan, pasti akan ngomongannya sama kayak temen aku. Kan temen aku ngomongnya gini, alah kamu lebay banget jadi orang. Cuman kehilangan kucing aja nangis. Gak usah lebay, baperan deh lu jadi orang. Digituin sama temen-temen. Iya, aku kan cerita curhat sama temen aku. Aku bilang, aku lagi sedih banget. Maaf ya aku gak bisa nongkrong sama kalian. Terus mereka bilang, emang kenapa kamu sedih? Iya, karena aku baru lepasin kucing aku, kesayangan aku. Lah, baperan, lebay.
Masa cuman gara-gara ngelepas kucing kamu sampai nggak mau nongkrong sama kita-kita? Lebay, digituin. Sedih tahu. Beneran. Kadang teman-teman tuh nggak ngerti, woi. Untungnya dokter waktu itu tuh dia tuh ngerti karena dia punya anjing. Dia melihara anjing. Dokternya jujur, saya juga pelihara hewan. Ada anjing di rumah saya. Untuk melepas anjing itu rasanya juga saya nggak mudah. Kata dia gitu. Dia pelihara anjing dia. Makanya, tapi dari yang kasus-kasus kayak gitu, kita tuh belajar gitu. Belajar untuk mengerti teman aku yang ngatain lebay, yang mungkin memang mereka belum paham aja bahwa ada orang yang sesayang itu sama hewan. Terus aku juga mungkin belum paham bahwa ada orang yang memang nggak cinta sama hewan gitu aja. Mereka harus belajar bahwa ada loh orang yang sayang sama binatang di dunia ini, dan aku harus belajar juga bahwa di dunia ini memang ada orang yang nggak terlalu suka sama binatang. Dia mungkin cuma suka sama dirinya sendiri, kan gitu. Ya udah, kita harus belajar teman-teman. Hidupnya tentang belajar. Terkadang dulu apa yang buat kita terluka itu karena kita belum memahami kondisi orang lain gitu. Dulu aku sedih dan nangis dikatain lebay dan baper karena aku sayang itu sama hewan, tapi sekarang aku udah ngerti kok. Banyak manusia yang nggak sesayang itu sama hewan, ya nggak apa-apa, wajar. Menurut aku sih, nggak semua orang harus suka juga sama hewan kan. Nggak semua orang harus sayang sama hewan. Ada kok orang yang memang nggak suka sama hewan, ya biarin, kenapa rupanya. Kalau kita dibilang baper atau lebay, itu kan sakit di kita, tapi pembelajarannya adalah kalau kita tahu kita sakit diucapin kayak gitu, kita nggak boleh ngucapin kayak gitu ke orang lain yang sedang berduka. Duka itu bukan cuma tentang kematian manusia. Duka itu kita kehilangan hewan kesayangan, itu sebuah duka, kesedihan. Tapi banyak orang yang nggak ngerti itu gitu. Beneran loh. Banyak orang yang nggak memahami itu. Orang tuh cuma taunya karena dia nggak suka hewan. Jadi dia bilang, kamu jadi orang jangan baperan, lebay. Masa cuma gara-gara melepas kucing kamu sampai nggak bisa nongkrong? Sampai aku bilang, aku lagi kurang enak badan, kataku. Aku pengen istirahat dulu. Aku bilang sama temanku gitu. Ya emang betul, aku kan jujur. Iya, hewan. Jadi menurut pribadi, teman-teman saat ini kalau kalian diperlakukan dengan gak baik sama orang, pembelajarannya itu adalah gimana caranya kita menempatkan diri di posisi orang itu gitu. Kalau memang orang itu kata-katanya menyakiti kita, bukan berarti kita harus membalas perkataan dia dengan hal yang menyakiti dia. Tapi kita belajar untuk di posisi dia bahwa ya nggak semua orang itu punya rasa kasih sayang yang sama seperti kita kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Gitu. Nggak semua orang tuh punya empati. Iya. Dan semua orang tuh butuh untuk berlatih. Dan kayak kita yang misalnya punya empati yang terlalu tinggi, kita harus belajar untuk lebih menetralisir perasaan kita sendiri agar tidak berlebihan. Kayak dulu aku sampai nangis sesenggukan, sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu, Kak. Jadi aku belajar, karena itu kan akhirnya berdampak buruk untuk kesehatan kita sendiri. Iya dong. Kadang-kadang kata-kata orang yang kayak gitu, itu bisa menguatkan kita. Iya. Aku pada masa itu tuh sedih dikatain baper, dikatain lebay. Tapi menurut aku sekarang justru kata-kata itu selalu aku ingat sampai sekarang untuk membuat aku jadi wanita yang lebih kuat. Kita harus belajar di dunia ini tuh nggak boleh memaksakan orang lain untuk punya empati kalau memang mereka belum punya. Mungkin mereka belum berada di titik manusia yang disadarkan, kan gitu. Nggak semua orang kan punya kesadaran. Banyak manusia itu lahir sebagai manusia, tapi ya mereka masih punya ego yang tinggi. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka nggak bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Itu kan artinya mereka belum punya empati. Orang yang punya empati adalah dia yang hati-hati dalam ucapan dan tindakannya, dan dia bisa menempatkan dirinya di posisi orang lain walaupun sebenarnya dia nggak mengalami itu, tapi dia bisa merasakannya gitu, karena dia punya hati, punya empati di sini dalam gitu. Tuh bedanya. Jadi kita harus belajar. Orang yang seperti itu bukan berarti kita harus hakimi dia juga, karena nggak semua orang kan punya titik yang sama dalam hidupnya seperti kita. Gitu, titiknya beda. Mungkin kita misalnya berada di titik mana, mereka di titik yang mana, nggak ketemu aja frekuensinya gitu. Dulu hal yang membuat kita terluka dan sakit hati, sekarang udah nggak lagi, Kak. Sekarang udah ya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
Belakangan ini cuaca di Palangkaraya kan agak panas. Nah, telapak kaki jadi lebih kering. Coba cek telapak kaki masing-masing. Saya cepat adaptasi gimana, Kis? Ya, bagus. Itu sangat sangat baik untuk manusia, untuk kehidupan manusia kayak kita. Jadi nanti kita mau ditempatkan dimanapun kan kita bisa menikmati. Kayak Kis nih contoh. Besok aku misalnya berangkat ke Bali, terus aku harus bekerja lagi misalnya sama bos aku nih contoh. Pasti aku langsung cepet nge-switch gitu loh. Kayak handphone